sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, kalau kita berbicara tentang sejarah Masjid Al-Umari Kelayu, maka sejarah Lombok ini Selaparang itu dia ada daerah utara ya, utara, kemudian dari pelabuhan Lombok itu pelabuhannya, kemudian naik ke Selaparang, itu tegak dulu kerajaan Selaparang. Nah, Selaparang diserbu oleh Banjargetas, Pejenggi. Itu ada namanya Banjargetas, patihnya itu setelah hancur Pejenggi diserbu Selaparang. Selaparang hancur, ya kira-kira datangnya Banjargetas itu 676. Kemudian diserbu Selaparang. Selaparang ini kalah gitu. Nah, Kelayu ini hutan Kelayu ini dibuka ya. Dibuka hutan Kelayu itu namanya bahasa Indonesia Kelayu itu pohon jewet. Nah, jadi dia pertama kali di sini membuka hutan ya. Hutan kemudian dibuka Pancor oleh Kelayu juga. Pelabuhannya Labuan Haji, dia pusat setelah Selaparang hancur, konsentrasi di sini ya. Kira-kira Banjargetas di sana kurang lebih 60 tahun di Mataram bagi kekuasaan dengan Raja Bali ya. Kemudian Kelayu pada waktu itu ke Mataram juga, makanya ada Karang Kelayu itu sampai Ampenan. Itu Karang Kelayu ya, mungkin jarang yang tahu di situ ada Karang Kelayu di Mataram itu karena dia kurang lebih 90 tahun di zaman Bali juga di situ orang Kelayu. Jadi Kelayu pegang pelabuhan zamannya Bali, begitu pula Mataram, Kelayu, bahkan Kelayu ini juga didaulat oleh Raja Bali waktu itu. Istilahnya Kelayu mengamankan karena perang-perang terus ya, perang-perang terus di Lombok Barat antara Sasak dengan Bali, bahkan Bali dengan Bali juga. Di situ ada Singosari, Cakranegara, kemudian di Mataram itu ada Mataram ya, akhirnya kalah Singosari, Mataram berjaya gitu. Nah, pas zamannya Mataram ini Kelayu termasuk di situ pegang pelabuhan Mataram ya. Kelayu termasuk ini pelabuhan Haji ya. Sebenarnya itu Selong itu juga milik Kelayu karena zaman Belanda, nanti Belanda datang tahun 1895 ya. Ini Tanjung ini namanya Dasan Kelayu dulu. Di Selong ada Dasan Kelayu kan ya. Yang namanya Tanjung itu Tanjung laut Batam karena luasnya Kelayu gitu ya. Siapa yang datang ke sini itu dia yang sawah kan, siapa yang rajin gitu. Nah, pada zaman Tuan Guru Umar ini termasuk penghulu agung Selaparang gitu. Kenapa Kelayu itu tidak pakai walaupun ada Raden Bangsati, ada Raden Suro, bahkan di sini dikatakan anak agung oleh Bali karena Islam ini sebagai suatu agama kita semua dari Adam gitu ya. Khawatir nanti berbangga-bangga dengan keturunan itu, akhirnya disederhanakan gitu. Karena siapa yang paling bertakwa kepada Allah itulah orang yang paling mulia
di sisi Allah, gitu kan. Zamannya Tuan Guru Umar itu, Tuan Guru Umar ini menjalankan suatu pembaharuan, istilahnya bukan membaharui agama, mengingatkan kembali kepada bangsa Sasak ini, ya, karena sudah masuk Islam zaman Sunan Prapen, ya. Sunan Prapen itu mengislamkan Selaparang, ya, Selaparang, ada Selaparang Hindu, Selaparang Islam. Nah, Selaparang Islam ini ke Kelayu, gitu kan. Tuan Guru Umar ini generasi keempat dari penghulu agung Selaparang, ya. Kemudian ada bagian pemerintahan, waktu itu ada bagian agama, gitu kan. Nah, pemerintahan pun direkrut oleh Raja Bali, Belanda juga, gitu, merekrut orang-orang Kelayu ini, ya, karena dilihat tadi dari Selaparang Islam, gitu. Pada waktu terjadinya Bali berkuasa di sini, gitu kan. Nah, jadi keadaan tidak aman lah di Lombok ini. Namun Kelayu juga istilahnya direkrut ke Mataram itu mengamankan. Maka Raja Bali mengatakan dirinya juga Karangasem Selaparang. Kan, Karangasem Selaparang ini maksudnya nanti karena dia kepingin aman juga Raja Bali itu, akhirnya dia mau kawin dengan orang Kelayu, ya, karena Kelayu ini memegang agamanya kuat, gitu. Nggak dikasih tapi disegani. Nah, bisa menjadi perang, gitu kan. Akhirnya diperang dengan Kalijaga, untuk membawa putri Kalijaga. Nah, di sini ada anak agung guru yang di Mayura itu, yang patung hajinya, dan Sayyid Abdullah Al-Wadri kawin juga dengan Kelayu, kan, gitu. Sehingga itu di Mayura itu ada 2 patung haji. Diislamkanlah anak Raja Bali oleh termasuk tadi orang-orang Kelayu itu. Pada zaman Tuan Guru Umar ini belajar di Makkatul Mukarramah, ya. Di situ 15 tahun di situ. Setelah belajar ilmu agama, kemudian kembalinya dari sini tahun 1856 mendirikan Masjid Al-Umari. Jadi di situ dulu tempat ya, yang anaknya penghulu agung itu namanya Nurul Huda, Kiai Nurul Huda. Ya, Tuan Guru Umar ini cucunya Nurul Huda, kemudian berdakwah luas, mendirikan Masjid Al-Umari, tahun 1896, ya, karena dulu istilahnya ada di sini juga santren, gitu, ya, santren pakai daun ilalang. Bahkan ini juga dulu istilahnya ini pada zaman Bali ini sudah diinikan, karena anak agung di luar Bali ini ada rumah di situ, diangkut di museum NTB itu ada rumah Sasak. Nah, ini rumah di sini diangkut zamannya Leluhur dulu. Di situ bisa dilihat museum Lombok itu ada rumah Sasak, itu rumah sini. Nah, supaya tahu sejarah ini anak-anak juga, ya. Di sini dulu musola di sini. Zaman musola di bawah. Musola kalau ini istilahnya pedalaman Kelayu, kan. Pedalaman Kelayu itu ada 2, ada Timur Urang, ini Pokok Lau. Pokok Lau itu, kan. Pokok Lau ini istilahnya termasuk 90 tahun itu pemegang Mataram. Karang Kelayu itu termasuk itu di Dasan Agung itu Lombok Timur, Selaparang itu. Tentara-tentara Selaparang itu termasuk Skarbela Lombok Timur, tentara-tentara Selaparang.
Orang Lombok Timur makanya nanti kalau udah lihat bahasanya Selaparang ini nyambung dia dengan apa namanya di situ Dasanago, terus apa namanya Skarbila, bisa dianu Tanjung, Selong. Orang Selong kan bahasa Kelayu karena dia milik Kelayu ini supaya tahu Selong ini dulu hutan, Pancor dibuka oleh orang Kelayu juga. Labuan Haji juga zaman Raja Bali juga dipegang oleh orang Kelayu itu, ya, jadi supaya tahu sejarah karena luasnya gitu. Ya datang nanti Tanjung Teros membela Selaparang, termasuk dia apa namanya membela penghulu agung Selaparang gitu, maka ada Teros di situ, Mesodo dia dikubur loh juga gitu menariknya. Kubur Long ini kubur Kelayu juga, kan begitu, saking luasnya zaman dulu gitu. Tadi sejarahnya Masjid Al-Omar itu 1856. Nah waktu itu diplomasinya Tuan Guru Umar leluasa kurang lebih 50 masjid didirikan. Pancor itu anaknya Tuan Guru Umar, Badrul Islam, membuka itu Pancor, karena Kelayu dan Pancor ini satu gitu sebenarnya. Anaknya Tuan Guru Umar, Badrul Islam itu yang di apa namanya depannya masjid itu. Ini ada di Tanjung juga, ya, Labuan dibuka juga Masjid Labuan. Ada Tuan Guru Tanjung juga belajar sama Tuan Guru Umar, ya. Maka di situ juga masjid apa namanya Labuan Haji juga ada masjid. Kemudian di sini di Kelayu tahun 1856 itu pakai ilalang dulu. Nanti Belanda datang tahun 1000, datangnya Belanda 1895. 1895 Belanda datang dari Labuan, ibu kota Lombok Timur, Lombok Tengah dulu di Sisi. Ya, Sisi. Ibu kota Lombok Tengah, Lombok Timur zaman Belanda di Sisi. 3 tahun di situ ada namanya Desa Gandor di situ. Ya, Desa Gandor ini memberontak sama Belanda, terbunuh komandannya, di bumi hanguskan karena orang-orang Barat ini kan sudah bisa membuat senjata-senjata berat. Ya, maka dengan kekuatan senjata berat di bumi hanguskanlah yang namanya Gandor itu. Ada sebagian Teros juga, ya, dengan Gandor ini memberontak sama Belanda. Nah, akhirnya kasihan orang Gandor tidak punya apa namanya keamanan untuk dia tempat tinggal, ditampung oleh orang Kelayu di Selong. Karena Selong itu sudah dibuka oleh orang Kelayu pada zaman Bali juga. Nah, karena itu termasuk Masjid Tembung Papa itu adalah wakafnya orang Kelayu, termasuk yang namanya lapangan Purda milik Kelayu, Kebon Dalu milik Kelayu. Maka dipindahlah oleh karena Belanda di sini dengan kekuatan senjata, dia berada di Selong. Tahun terbentuknya Selong ini tahun 1898 karena pendatang dengan tentara apa namanya Jawa, ada Jawa datang membela Belanda gitu, maka tinggal orang Jawa di situ, bahasa Sasana, bahasa Kelayu. Kan orang Selong ini tidak memiliki bahasa, akhirnya ikutina orang Kelayu. Nah, supaya tahu ini apa namanya sejarah ya. Nah, kenapa orang Teros yang di sana juga ada sebagian, nanti bahasanya juga di situ bahasa Kelayu. Ada sebagian orang Teros, Dasan Teros katanya kan di situ karena dulu dia menyerang apa namanya, menyerang Belanda juga sebagian, maka diamankan di situ. Maka itu jadi ibu kota Lombok Timur. Sebenarnya itu milik orang Kelayu, tapi karena kekuatan senjata. Nah, tadi bersambung dengan apa namanya Masjid Al-Umari.
pada waktu itu kepercayaan orang Sasa itu ada animisme, dinamisme, ada Buddha, ada kepercayaan nenek moyang, ada waktu 3 kan. Ya. Nah begitu Tuan Guru Umar Kelayu ini karena dia alim gitu berdakwah di Lombok ini mengadakan suatu peningkatan iman, mengajarkan bersentuhan dengan ulama-ulama senusantara ini. Karena mereka waktu itu ada dari Sumbawa, Bima, kemudian orang Lombok, Jawa, Sunda, Sulawesi, Patani, Malaysia. Di situ di Saudi Arabia ini ya pelajar Indonesia waktu itu berhimpun di Makkatul Mukarramah, Madinah. Di situ berkomunikasi, bersilaturahmi, kemudian mengadakan halakah-halakah pengajian. Datangnya beliau pulang ke sini, baru masjid-masjid di Lombok ini mulai dibangun, termasuk Masjid Kelayu. Nah dari pembangunan mulai dari Ilalang gitu, Rai, dan kemudian nanti di zaman Belanda itu permanen kan gitu. Nanti pada tahun kurang lebih 1970 adakan rehab lagi, diperbesar gitu kan. Perbesar dulu melibatkan ya dana masyarakat, termasuk kubur daya, kubur lau. Tempat itu pohonnya besar-besar gitu kan di kubur lau itu karena itu milik Kelayu. Dipakai juga membangun tahun 1870. Nah dilihat oleh orang-orang Teros, karena Teros waktu itu disediakan kubur di sana oleh orang-orang Kelayu di Kembang Kuning. Mungkin terlalu karena merasa diri dulu dia termasuk pembela Selapara, ikutlah dia kubur di kubur lau. Ya, nanti kubur lau ini ya karena di situ kurang lebih 4 hektar kan itu ya, di situ ada termasuk keluarga saya ini. Nah, di situ kan di kubur lau tempatnya, karena dulu sejarahnya waktu hancur Selaparang ini di situ dulu ada pedasanan di kubur daya, ada pedasanan di kubur lau. Nah, akhirnya itu dijadikan kuburan gitu. Nah pada waktu membangun masjid ini kayu-kayu besar itu ditebang juga untuk membangun masjid Al-Umari. Tahu dia orang-orang Teros itu menebang pohon yang besar-besar itu. Waktu membangun masjid Teros ini, seluruh pohon-pohon besar ini juga dihabiskan untuk membangun masjid Teros. Sebenarnya Teros ini, dia membela Selaparang, mungkin asli Teros, dia merasa dirinya juga bersaudara dengan Patih Akar. Nah, Patih Akar ini bersaudara dengan patihnya dari Teros, artinya Patih Akar juga ya kesini Kelayu, tapi karena ya masa lampau mungkin dia ke bagian selatan gitu. Namun waktu tadi pembelaan yang namanya dulu kayak orang-orang Lombok ini kan berbanjar-banjar gitu ya, ada tadi Banjar Getas itu mendatangkan Bali untuk menghancurkan Selaparang, kan kalah kita Selaparang, maka pusat waktu itu sebagai pelanjut Selaparang ini adalah Kelayu. Kenapa Kelayu itu menghapus tadi, walaupun dia keturunan raja, walaupun keturunan patih, walaupun keturunan penghulu, karena Tuan Guru Umar sangat paham ya bahaya nanti kalau berbangga-bangga tentang sejarah gitu yang menyebabkan nanti merasa fanatik dengan bangsanya kan gitu. Nah akhirnya Kelayu itu ya agama ini menjadi nomor 1. Nah gitu akhirnya ya dengan agama inilah, karena ini Kelayu ini pusat peradaban Sasak
setelah hancurnya Selaparan, Kelayu ini tadi mengadakan apa namanya tajdid, bukan memperbaharui agama, mengulang kembali bagaimana kebesaran agama kita ini gitu. Jadi Tuan Guru Umar ini juga kawin dengan anak Raja Belambangan, lahirlah itu Tretetet, yang namanya apa namanya Tretetet ini ya. Itu ibunya dari Jawa ya. Tuan Guru Umar juga mengambil dari Madura, Kei Bangkalan ya, ada juga keturunannya. Nah, dia juga kawin ya dengan termasuk sini keluarga ya Tabiara, bagian harus saling mengambil lah gitu, termasuk apa namanya. Nah, pada waktu pulang di sini pernah 5 kali selama hidupnya Tuan Guru Umar ini, pas kalau dia berada di sini, dia mendirikan majelis taklim di rumahnya, di masjid di Santero Lombok ini, kan begitu, mengajarkan apa namanya agama. Maka termasuk dia adalah gurunya Hasyim Asy'ari, pendiri NU itu. Maka di situ dipampangkan di PBNU fotonya Tuan Guru Umar di Jakarta ya. Makanya di situ Tuan Guru Bajang itu yang ini, kalau Tuan Guru Bajang ini kan sudah generasi kesekian gitu, dari ketiga cucunya Tuan Guru Abdul Majid. Zainuddin Abdul Majid dulu belajar sama anaknya Tuan Guru Umar itu, masjid apa namanya Taqwa Badarul Islam, itu nama anak Tuan Guru Umar itu yang di Pancor itu. Dia kawin Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid itu dengan anaknya cucunya Tuan Guru Umar. Tapi tidak punya anak gitu, dia pernah kawin gitu anaknya. Jadi apa namanya, Tuan Guru Zainuddin Abdul Majid nanti belajar di Kelayu sama Tuan Guru Abdul Halim ya, makanya namanya Segep waktu kecil, mengikuti nama gurunya di sini Sagop gitu, menjadi Segep. Dia belajar di Kelayu karena dia cerdas otaknya, suruh berangkat ke Mekah untuk belajar ilmu agama. Dan itu Tuan Guru Abdul Majid, karena Pancor itu sebenarnya orang Kelayu juga yang membuka hutan Pancor tahun 1168 Hijriah itu dibuka hutan Pancor oleh orang Kelayu. Anaknya Kelayu itu yang membuka hutan Pancor, akhirnya berkembang. Nah, sebenarnya batas Pancor dengan Kelayu itu di Masjid Mujahidin itu. Nah, itu milik Pancor, ini milik Kelayu. Selong itu adalah pendatang orang apa namanya Belanda yang menjajah waktu itu, karena punya senjata berat, akhirnya tinggal di Selong. Nah, ini supaya tahu generasi muda ini. Jadi Kelayu dulu di zaman Bali itu tuh dibuka Labuan Haji, dibuka Pancor, begitulah. Kemudian termasuk Ijo Bali, termasuk itu zaman dulu itu dekatnya Pancor itu apa namanya, yang ada bangunan di situ, ada desa apa namanya itu juga dulu kepala desa kepada Kelayu. Jadi Kelayu ini kelanjutan dari Selaparan, makanya direkrut pada zaman Raja Bali. Nah, di sini pun dianggap ini anak agung, dipanggil oleh Raja Bali anak agung Sasa, Jabu artinya luar. Namun sejarahnya ada yang mempertahankan adatnya Bali itu. Nah, kita ini zaman Sunan Prapen itu masuk Islam, Majapahit yang di sini ini masuk Islam. Begitu sebenarnya. Nanti Lombok mempertahankan sejarahnya juga,
Lombok ini adalah bahasanya itu jamak-jamak, enggak berubah dengan apa namanya halus, karena halus ini strata pengaruh Hindu, ya. Hindu ada bahasa pada Kromo, bahasa menengah Madya, ada bahasa biasa gitu, itu strata Hindu kan. Nah, kemudian waktu Lombok ini, nah, kita yang turun ke Kelayu ini juga adalah dari Monggo, keturunan Raja Lombok, ya, itu termasuk Sendubaya itu yang sering disebut Sendubaya itu dia turun ke Kelayu, Sandubaya ya. Nah, nanti Sandubaya ini bercampur dengan apa namanya, saling ambil dengan Selaparang, saling ambil juga dengan Bayan. Raja-raja Bayan juga ke sini, ya, kawin dengan Kelayu, gitu. Jadi Kelayu ini campuran Bayan, Selaparang dan Monggo. Jadilah apa namanya menjadi bangsa Kelayu istilahnya. Jadi bahasanya ini tidak terpengaruh dengan bahasa-bahasa, ya, karena merasa dirinya tadi ya Lombok gitu. Lombok ini lurus gitu. Itu orang Kelayu tahu sejarahnya lah gitu. Makanya kadang-kadang di sini kalau emak katanya, padahal dia kalau dihubungkan dia Raden juga. Jangan pernah apa namanya orang Tanjung, baik-baik Tanjung itu kawin dengan apa namanya anaknya emak. Tapi kadang-kadang Tanjung karena mempertahankan bangsawannya, kadang-kadang merasa apa namanya, oh ini emak, padahal emak ini Raden juga dulu, kan gitu. Ini supaya tahulah apa namanya sejarah gitu ya. Sejarah ini kadang-kadang orang sengaja menghilangkan apa namanya masa lampaunya. Tapi kalau ditelusuri ternyata dia anaknya dari Lombok, merangkak baru Lombok. Maaf karena apa namanya sejarah gitu. Nah, kadang-kadang Teros mungkin karena tidak mengenal, dikira kami orang Selaparang, katanya orang Teros kan dia membela Selaparang dulu, karena yang namanya Selaparang ini tadi ya bahasanya ini ya Mas Bagi, Kelayu, Selong, Pancor, apa namanya yang biasa-biasa ini gitu. Ya. Nah, termasuk itu yang di Sekarbila, itu kan kecamatan Selaparang di situ. Ada di apa namanya Dasan Agung, maka komunikasinya nyambung gitu kan. Ada yang ditanyakan? Terus Maulid, ya tentunya Maulid ini sebenarnya tradisi Maulid ini sejak zaman dulu lah, ya zaman kerajaan Selaparang, ya secara historisnya zamannya para sahabat tabi'in ini kan tidak ada Maulid, artinya secara apa namanya tidak seperti